Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan melanjutkan hadis yang keempat. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa pada hadis ini, hadis yang keempat kitab Arba'in Nawawi ini, kita diberi penjelasan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tahapan ketika kita berada di dalam rahim ibu. Kemarin kita sudah bahas bahwa 40 hari pertama kita dalam bentuk nutfah, air mani. Lalu 40 hari berikutnya dalam bentuk alaqah, yaitu setetes darah. Kemudian 40 hari yang ketiga Nabi mengatakan bentuk kita berupa mudghah. Sehingga dari hari pertama pembuahan sampai tuntas berbentuk mudghah itu selama 120 hari atau selama 4 bulan. Nah, tahapan berikutnya yaitu dimulai dari hari pertama masuk bulan kelima. Dimulai dari hari ke-121. Yang terjadi di dalam rahim adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma yursalul malaku." Lalu diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Tugas malaikat pertama adalah meniupkan ruh. Ruh di sini nyawa. Artinya pada usia 121 atau hari pertama masuk bulan kelima, bayi itu sudah mulai bernyawa. Tugas berikutnya malaikat ini adalah wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat ini diutus oleh Allah untuk menentukan 4 hal yang akan dialami oleh manusia baru ini. Apa saja itu? Bikatbi rizkihi, menulis tentang rezekinya orang ini selama hidup nanti. Wa ajalihi, umurnya selama di dunia nanti berapa lama? Berapa lama, matinya kapan, di mana, sedang apa? Hal-hal yang terkait dengan ajal. Wa amalihi, perbuatannya, tingkah lakunya, moralnya, akhlaknya saat nanti hidup di dunia seperti apa, baik dan buruknya. Dan yang keempat, wasyaqiyun aw sa'id, orang ini nanti termasuk syaqi, orang yang akhir hayatnya itu su'ul khatimah, yang akhirnya masuk neraka, ataukah akhir hayatnya itu husnul khatimah, yang akhirnya masuk surga. Nah, 4 hal itu sudah ditentukan. Ini diawali dari hari pertama bulan kelima.
Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari cuplikan hadis tadi. Pertama, tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Para ulama sepakat bahwa malaikat meniupkan ruh ke janin adalah ketika janin sudah berusia 120 hari atau masuki bulan kelima. Artinya sebelum itu belum ada ruhnya, belum ada nyawanya. Hanya ada proses dari nutfah, kemudian ke alaqah, kemudian ke mudghah. Nutfah itu setetes air, kemudian alaqah itu setetes darah yang menempel di dinding rahim, lalu mudghah itu adalah segumpal daging. Dikatakan mudghah itu seukuran mudghah itu orang memasukkan makanan seukuran kemampuan mulutnya, segitu itu kira lebih. Jadi mulai saat ini sudah ditiupkan ruh. Nah, ada Imam Ahmad bin Hanbal dan sejumlah ulama-ulama lain, salah satunya Imam Syafi'i, Ibnul Musayyab, Ishaq mengatakan, apabila janin lahir dalam keadaan meninggal dunia dalam usia lebih dari 4 bulan, artinya sudah ditiupkan ruh, maka ia harus dimandikan dan disolati. Misalnya keguguran pada usia yang sudah lebih dari 4 bulan, artinya anak ini tadi berarti sudah hidup, lalu meninggal, lalu lahir dalam keadaan meninggal. Menurut ulama-ulama ini ya, karena ini sudah bernyawa, maka dimandikan, disolati, dikuburkan sebagaimana biasa. Dan apabila seorang ibu secara sengaja menggugurkan bayi setelah ditiupkan ruh, maka ia dihukum dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Mestinya hukumannya kan hukuman qisas kan ini membunuh. Nah, tetapi walinya siapa? Ya di situ. Nah, makanya para ulama tidak kemudian yang menggugurkan bayi sama dengan membunuh makhluk hidup lalu ibunya dikisos, tidak. Tetapi gantinya kisos itu kan ada memerdekakan seorang budak. Nah, kalau tidak ketemu budak, nah gantinya dulu di zaman Nabi diganti dengan berkorban dengan 100 ekor unta. Berapa itu nilai rupiahnya? 2,5 M. Makanya jangan macam-macam ya, main bunuh, apalagi yang miskin-miskin itu jangan. Ini denda. Bukan berarti kalau menggugurkan ya sebelum itu, bukan berarti begitu. Itu juga tidak baik dan tidak benar. Dan ijhad atau menggugurkan bayi itu kan dalam kondisi yang darurat, memaksa. Bisa jadi untuk keselamatan ibunya. Nah, ini hal-hal penting ya. Ada satu hadis terkait dengan ketika umur 121 dan hari dan seterusnya, lalu malaikat sudah diperintahkan Allah untuk menentukan 4 hal tadi. Nah, terkait dengan itu ada sahabat yang bertanya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika kami bersama Nabi fi Baqi'il Gharqad, ketika ada di makam Baqi yang berkunjung ke Masjid Nabawi, itu di sebelah arah kiblat ya, agak serong ke kanan sedikit, itu ada makam namanya makam Baqi untuk orang-orang Madinah, dan sampai sekarang masih diisi terus. Fi janazah, untuk urusan janazah. Faqala,
Ketika itu Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin, setiap orang di antara kalian ini illa waqad kutiba maq'aduhu, sudah ditentukan tempatnya nanti. Minal jannati, apakah tempatnya nanti di surga? Wa maq'aduhu minan nar, apakah nanti mendapat tempat di neraka? Kita semua, antum semua ini, kita semuanya, kata Nabi, sudah ditentukan oleh Allah, ini nanti masuk surga, apakah ini nanti masuk neraka, itu sudah ditulis. Pernyataan dari Nabi itu mengundang pertanyaan dari para sahabat. Seperti kita juga maunya nanya juga kalau ada begitu itu. Saya sudah kedahuluan sahabat dulu. Faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu. Ya Rasul, kalau memang tempatnya di neraka sudah jelas atau di surga sudah jelas, nah afala nattakil, kenapa kita harus berusaha? Toh kalau memang sudah dipastikan, ditentukan, kan ke situ-situ juga. Apa gunanya kita berusaha, memaksa diri? Faqala, nah bukan begitu, i'malu, ayo berbuat. Fakullun muyassar, setiap orang akan diberi kemudahan. Ini prinsip untuk membunuh pesimisme dengan diberi harapan. Maksudnya apa? I'malu, yang penting kamu berusaha, beramal, berjuang. Fakullun muyassar, sebab setiap orang yang berjuang akan diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan yang dicita-citakan. Kalau kamu di dunia ini ada sholat, kewajiban sholat, ada kewajiban puasa, ada haji, umroh, semua kebaikan itu dilakukan, maka orang ini akan diberi oleh Allah kemudahan menuju surga. Makanya i'malu, sudahlah, berbuat. Tapi kalau ada waktunya sholat, tidak sholat, Ramadan tidak puasa, ada infak tidak infak, sodako tidak sodako. Nah kalau begitu, orang ini juga akan mendapatkan jalan mudah menuju neraka. Terus gimana? Ya yang penting berusaha. Toh ke surga, ke neraka juga orang tidak tahu. Itu. Kemudian Nabi membaca ayat ini sebagai contohnya. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca ayat fa amma man a'ta wattaqa, orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, jujur dengan cara yang baik, artinya membenarkan janji-janji surga, fasanuyassiruhu lil yusra, aku beri kemudahan jalan menuju surga. Artinya kalau orang kepingin masuk surga, jalannya ada, a'ta wattaqa wasaddaqa, banyak infak, bertakwa, percaya pada akhirat. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang pelit, sombong, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, aku beri juga kemudahan jalan menuju neraka. Nah sekarang pilih yang mana, kan gitu. Kan sama-sama tidak tahu kita ini ke surga apa ke neraka catatannya. Tapi kon nek lewat kene jurusane merono, nek lewat kene jurusane rono, pilih. Nah gitu. Tapi tanya lagi loh, walaupun saya lewat sini, kalau catatannya ke sana, ya tidak begitu. Allah sudah mengatakan kalau antum lewat sini pasti menujunya ke sana.
Kalau lewat sini ya ke sana. Sekarang antum pilih mana? Kita diberi hak untuk memilih. Karena masing-masing pilihan kita ada konsekuensinya. Tambah bingung kan? Jadi Ali pernah mengatakan kalau masalah takdir, semakin banyak tanya masalah takdir akan semakin ragu dengan takdir. Makanya jangan nanya-nanya takdir. Udah dipercaya aja, ini ngono-ngono. Percaya ya begitu, tidak percaya juga sama-sama kita tidak tahu. Takdir kita kemana kita tidak tahu. Tapi Allah memberitahu jalannya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Akan aku mudahkan jalannya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang satu yusra kemudahan, yang satu usra kesulitan. Kalau antum lewat sini akan menemui kemudahan. Kalau antum lewat sini akan mendapati kesulitan. Nah, itu diterangkan kedua-duanya kepada kita. Artinya kasarit wis ojo ngurusi tulisan no akhirat. Sing penting ini dilakoni. Tulisan sudah ada, tapi kita tidak tahu. Terus gimana? Kita jalani. Yang menuju kemudahan di akhirat. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sarana apa yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan hidayah. Allah tidak pelit, Allah tidak mempersulit. Malah Allah kasih jalan, kasih rambu-rambu. Untuk mendapatkan hidayah itu Allah beri kita telinga, Allah kasih mata, Allah kasih hati. Makanya di dalam surat Al-An'am itu orang yang akan digiring, dimasukkan ke neraka, bahkan lebih sesat dari binatang di dunia itu, ulaika kal an'am balhum adall. Seperti binatang bahkan lebih sesat itu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tidak dipakai untuk memahami, walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tidak dipakai untuk mendengar, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Allah sudah kasih alat tapi tidak difungsikan. Yang kedua, Allah juga mengutus para nabi, para rasul untuk menjelaskan jalan yang benar dan yang salah. Kalau Allah tidak kasihan, ya tidak usah ada nabi-nabian, tidak usah ada rasul-rasul, biar mereka cari sendiri, begitu. Tapi salah satu bentuk kasih sayang Allah, ya dikasih alat untuk faham, dikasih nabi dan rasul agar membimbing, bahkan dikasih wahyu. Artinya kalaupun nabinya sudah tidak ada, rasulnya sudah meninggal, kita masih bisa membaca wahyunya. Kita masih bisa membaca Al-Quran. Makanya di dalam surat An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tidak ngerti apa-apa. Jadi tidak ada lahir langsung pinter, tidak ada. La ta'lamuna syai'a. Semua kita sama, lahir dalam keadaan bodoh. Walaupun bapaknya pinter, anaknya, bayi yang lahir tetap bodoh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu dikasih oleh Allah pendengaran, penglihatan, hati nurani, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Masih enak. Dikasih mata 2 kurang cukup, tambah kacamata. Tambah jelas itu melihat hidayah Allah, terus dia tambah jelas.
Apalagi telinga 2 kurang cukup ditambah di loudspeaker, ini kan nambah. Artinya lebih jelas mendengar ayat-ayat Allah dibacakan itu. Sing kebangetan sopo kan gitu. Nah, kalau masalah ruh yang ditiupkan oleh malaikat kepada janin tadi itu, wayas'alunaka 'anir ruh. Banyak orang-orang jahiliyah dulu Quraisy tentang ruh itu, mereka tanya kepada Nabi, ruh itu apa? Qulir ruh min amri rabbi. Nah, Nabi pun tidak tahu. Katakan Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebab ilmu yang diberikan kepada kalian itu cuma sedikit. Nah, semua manusia dibilang oleh Allah ilmunya cuma sedikit, padahal ada profesor, ada ahli. Nah, apalagi yang enggak ahli, enggak profesor, apalagi seperti kita-kita ini lebih sedikit lagi. Nah, untuk urusan ruh Allah tidak menerangkan kepada siapapun, dan ini urusan Allah. Ruh itu berupa apa? Ruh itu kapan datang, kapan perginya, itu rahasia yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang syaqiyun wa sa'id tadi, catatan keempat. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Nanti semua orang akan dikumpulkan Allah pada hari kiamat. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka manusia-manusia itu ada yang syaqi, sengsara, wa sa'id, dan bahagia. Jangan dipakai anaknya lahir kembar laki-laki, dua-duanya satu sa'id, satu syaqi, enggak. Ini artinya berbeda. Fa'ammal ladzina syaqu, adapun orang yang buruk menderita itu fafinar, nanti tempatnya di neraka. Lahum fiha zafirun wa syahik, yang ketika dimasukkan ke neraka itu yang didengar adalah jeritan, rintihan, suara-suara orang yang kesakitan. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Itu yang syaqiyun. Yang kedua, wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang berbahagia, fafil jannah. Nah, tempatnya di surga. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Jadi sekali lagi, gambaran di akhirat itu ada manusia-manusia yang akan dimasukkan ke surga. Itu nampak sejak awal mereka adalah orang yang sa'id, senang. Sementara orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu sudah kelihatan sejak awal hari kiamat, itu syaqi, bingung, gelisah, dan seterusnya. Itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, 4 hal ini, rezeki, ajal, kemudian amal, lalu surga neraka, itu sudah ditentukan oleh Allah. Terus gimana kita? Kita tinggal berusaha untuk melakukan yang baik-baik. Sebab kalau kita berusaha melakukan yang baik-baik, dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Tapi kalau orang tidak berusaha melakukan yang baik-baik, justru melanggar-melanggar, dia juga akan mendapatkan jalan yang mudah menuju ke neraka. Dan ini pilihan. Pada titik ini orang mengatakan hidup adalah pilihan, itu benar. Pada titik ini ya, silahkan dipilih. Kalau milih ini, akibatnya ke sana. Kalau milih ini, akibatnya ke sana. Di sini hidup itu pilihan. Baik,
Ada yang ditanyakan? Monggo. Khawatir membuat ragu takdir ya, nanya enggak apa-apa. Nanya tambah lah. Iya, Bukannya saya ragu, Ustaz. tapi ingin memantapkan lagi. Meragukan. Ini Ustaz yang terkait apa namanya umur Ustaz ya. Apakah satuannya umur itu maksud saya yang ditetapkan itu satuannya sudah fix, maksudnya tahun, misalkan sekian tahun, atau batasanmu mungkin, atau satuannya relatif yang kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan menjaga pola hidup sehat nanti akan semakin panjang umur gitu ya. Tapi kalau hidupnya kurang sehat, nanti otomatis kan merusak apa namanya fisiknya. Jadi maksud saya satuannya tahun itu apakah fix atau ada satuan lain gitu yang kita kurang tahu. Jadi apa namanya istilahnya ya apa namanya satuannya yang kita nggak tahu. Jadi seolah-olah kayak Yang nanya aja itu. Maksudnya apakah ditentukan umur 50 tahun 3 bulan 1 hari berapa jam berapa detik mati? betul. Ataukah terbuka? Kalau hidupnya nanti kamu begini umurnya sekian, kalau hidupnya begini kecelakaan gitu. Begitu. Satuannya itu apakah pasti tahun atau satuan lain yang kita tidak tahu? Sama, saya juga tidak tahu. Tetapi kita beriman bahwa yang ada di dalam catatan yang kita sebelum ada sudah ada catatannya itu, itulah yang akan terjadi dan tidak bergeser sedikit pun. Dan semua yang akan terjadi sudah ada catatannya. Itu yang disebut dengan qadha dan qadar. Tidak ada yang terjadi yang tidak sesuai atau menyimpang dari yang sudah ditentukan, tidak ada. Orang jalan lewat pinggir hati-hati selamat, lewat tengah kecelakaan belum tentu. Tapi kita disuruh berusaha. Kalau kepingin selamat, nah ini jalannya. Kita disuruh begitu. Kita diterangkan akibat-akibatnya, kita disuruh memilih. Tapi catatan akhir tetap kita tidak tahu. Kira-kira apa manfaatnya? Kita ini lebih banyak manfaatnya dikasih tahu takdir atau enggak? Enak dis. Allah yang lebih tahu. Nah, makanya tidak dikasih tahu kita. Ya. Mungkin ada ungkapan atau benar salah, tapi setidaknya menyemangati kita. Saya pernah dengar ada dua. Yang pertama, apapun yang kecenderungan hati kita untuk misalnya melakukan kebaikan, insya Allah akhirnya kita itu juga akan baik. Terus yang kedua, takdir itu seperti bayang-bayang di cermin. Jadi memang bayang-bayang itu sudah diciptakan, tapi tergantung kita fisiknya. Kalau kita datang ya tentunya bayang-bayangnya juga akan datang. Jadi kalau kita berbuat baik, tentunya bayang-bayang cermin juga akan baik. Jadi bukan nyalakan cerminnya kalau bayang-bayang kita jelek gitu. Ya, bisa jadi, tapi jangan dikembangkan kemana-mana ya. Pada titik ini bisa jadi benar ya. Jadi menghadapi takdir itu, mensikapi catatan Allah itu, pertama kita beriman. Kita beriman bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini sudah ada qadha dan qadarnya, sudah ada catatannya. Yang kedua, selain kita disuruh beriman kepada takdir, kita juga disuruh untuk berusaha
melakukan yang terbaik. Jadi iman pada takdir iya, ikhtiar juga iya. Persis seperti kita sakit. Kita sakit itu harus yakin bahwa sakit ini dari Allah. Jalannya apa saja bisa. Dan apakah saya sembuh ataukah nanti saya mati, saya juga tidak tahu. Yang jelas itu ada catatannya. Kalau sembuh sampai berapa lama, kalau mati kapan, saya juga tidak tahu. Jadi iman kepada ketentuan wajib, tapi berusaha, berobat agar bisa sembuh itu juga wajib. Ya, iman pada ketentuan bahwa nanti sehat atau nanti mati wajib. Yang kedua, bahwa kalau saya sakit, saya harus berobat, itu wajib juga. Karena dengan berobat lebih mendekatkan kepada takdir sehat. Dene wis berobat kok akhirnya mati, kita sudah menyerah. Itulah ketentuan yang kita tidak tahu. Umar bin Khattab pernah mengajak rombongan ke Syam, rombongan sahabat. Perjalanan kurang 1 malam sampai di Damaskus. Ada informasi di Damaskus sedang ada wabah kolera, keras, banyak yang meninggal. Nah, akhirnya Umar mengadakan musyawarah, ini lanjut apa balik? Nah, 2 pendapat. Yang pertama, lanjut, karena kita beriman kepada takdir. Kita jalan masuk Damaskus, kalau takdirnya mati, mati syahid. Takdirnya sehat, alhamdulillah. Sudah kadung di sini, berangkat. Ada yang begitu. Ada yang ngajak balik saja. Sebenarnya Umar cenderung terus. Ada yang ngajak balik. Nah, kenapa balik? Ya karena di sana ada wabah. Ngapain kita ke sana? Nah, Umar menegur, afiraron min qadaillah. Nah, berarti antum lari dari takdir, lari dari qada. Enggak. Lari dari takdir yang sana menuju takdir yang sana juga. Ke sana takdir, ke sini takdir. Kalau boleh memilih, milih yang selamat. Nah, usaha mencari selamat. Dene wis merono kok ya tetap mati, ya itu sudah kita tidak bisa. Yang penting berusaha. Kalau jelas-jelas di sana ada bahaya, kenapa ke sana? Pilih yang tidak bahaya. Percaya pada takdir, tapi berusaha mencari takdir yang baik. Takdir kan 2, khairihi wa syarrihi. Kita tidak tahu takdirnya nanti soge apa miskin. Kita percaya. Tapi sekarang ini kita kerja apa tidur? Ngaji ya. Masa ngaji. Kalau ingin ditakdirkan kaya, ya sekarang bekerja. Kalau ingin mendapatkan takdir enak, ya sekarang harus usaha. Itu jalannya. Dene wis usaha kok gak soge-soge, ya baru kita tahu oh, ternyata ini takdir saya. Cuma kesimpulan itu tidak benar. Biasanya orang yang menyimpulkan oh ini takdirku BE itu karena sudah putus asa. Itu putus asa. Dikit-dikit di sini takdirku BE. Nah itu putus asa. Itu putus asa. Karena semua orang tidak tahu takdir. Orang-orang musyrik itu dulu begitu. Kalau seandainya Allah itu mentakdirkan saya baik, kan saya jadi baik. Berarti saya begini ini ya karena Allah juga. Itu menurut orang musyrik.
menyalahkan takdir ketika dirinya dalam kesalahan. Itu saya yakin juga tidak membuat yakin. Masih ada pertanyaan tentang takdir. Nah, kalau walaupun berusaha, tapi kalau takdirnya ini, nah itu tidak akan selesai. Makanya tadi kata Ali, tidak ada orang yang berdebat masalah takdir kecuali tambah ragu dengan takdir. Karena itu hikmahnya kenapa rukun takdir itu menjadi rukun terakhir dari rukun iman. Jadi kalau imannya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat beres, kepada takdir tidak ada masalah. Tapi kalau orang ini mempersoalkan masalah takdir, lihat sebelum-sebelumnya ada masalah enggak? Pasti ada. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.